Sambutan Wakil Ketua PDM yakni Ayahanda Haji Akandi SAG MSI sekaligus membuka acara Baitul Arqam SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 2. Kepada Ayahanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekretaris MPK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau Ustaz Fauzi, kemudian Ketua MPK PDM Kota Pekanbaru. Ini yang kita banggakan anak muda Dr. Ahmad, kemudian Ibu Kepala Ibu Emilia, kemudian Ketua Panitia ya, ini Adinda Taufik, dan juga Bendahara Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Riau. Luar biasa. Ada Kepala Sekolah SMP 2, kemudian Ketua PDA ya, NA, maaf. Nah, ini doa supaya cepat menjadi A. Insyaallah. Amin. Ya, Bu Sari, kemudian Ayah ini Ketua IPM ya, yang baru, Dinda Prengki ya, luar biasa. Dulu bersama-sama di panti ya, jadi kita bangga ya pada lahir ya. Kemudian juga kita Syahrir ya, mantan Ketua IMM, juga sampingnya Ayu ya, Pak Ipen. Ini dia tenaga, saya katakan tenaga baru kita, stok lama. Ustaz Ibsar ini saya bersyukur sekali, alhamdulillah ya. Beliau ini sekarang mengendalikan KMM ya bersama teman-teman. Insyaallah mudah dihubungi karena KMM ini vital ya, banyak dibutuhkan. Dan juga yang kami banggakan para peserta ya. Ini ada saudara Pak Lukman ya, dan yang besar tak dapat kami sebut gelar, yang kecil tak dapat kami sebut nama. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah ya, dan insyaallah sukses kegiatan ini dari awal sampai akhir. Senantiasa kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada hari ini 25 Rajab ya, juga 25 Januari ya, Rajab 1446 Hijriah. Ini satu dari 4 bulan haram. Jadi Rajab ini kalau kita urut dari Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, ini bulan keempat di bulan haram. Bulan yang diutamakan oleh Allah untuk kita banyak beribadah dan meninggalkan maksiat. Meskipun sepanjang hari kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi terlebih ada waktu-waktu khusus. Kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan ke-7. Habis ini Sya'ban, ya, bulan ke-8. Nah, kemudian masuk 9 bulan Ramadan. Makanya dari Rajab itu para asatidz kita sudah mulai warming up, ya, agar kita mulai memanaskan mesin untuk nanti melaksanakan olimpiadenya orang bertakwa. Karena olimpiade orang bertakwa itu nanti di bulan ke-9. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, itu sengaja disunatkan agar kita nanti pas tabakul khairatnya tidak kaget. Kalau di Ramadan saja malas baca Quran, apalagi di luar Ramadan. Nah, makanya dipanaskan 2 bulan menjelang Ramadan. Kemudian kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia.
beberapa waktu lalu saya membaca arahan dari Ketua PDM di grup PDM itu terkait kegiatan hari ini. Jadi biasanya memang ketua dan kawan menginformasikan surat siapa yang bisa menghadiri dari pimpinan, karena saya pada hari ini kata ketua ada kegiatan lain. Jadi saya juga mohon maaf Pak Ketua sebenarnya ingin hadir di Nadopit, tapi kebetulan hari ini beliau kalau nggak salah berada di luar kota. Jadi biasanya saya sadar sendiri ya Pak Ketua PDK, karena biasanya hari Senin sampai Jumat itu ya, itu biasanya agak sulit saya menghadiri kegiatan-kegiatan PDM, tapi tidak selamanya. Ada juga ya, ada juga siasat. Misalnya pada hari Kamis kemarin paginya saya sudah ada izin pimpinan untuk kegiatan tes fisik keberangkatan haji. Ya, saya mohon doa juga kepada hari semua. Insya Allah tahun ini bersama istri saya insya Allah akan menunaikan ibadah haji reguler ya setelah 15 tahun menunggu. Jadi ada kegiatan mendampingi teman-teman IMN audiensi ke Pak Wali Kota. Jadi izin pagi itu saya gunakan untuk mendampingi. Begitulah hari-hari tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua MPK ya, bukan diperbuat. Begitulah hari-hari kesibukan. Jadi dapat mendampingi. Ya, alhamdulillah karena izinnya setengah hari. Setelah itu melaksanakan lagi kegiatan rutinitas sehari. Jadi saya sampaikan di grup PDM, saya insya Allah bisa ketua. Jadi kalau hari-hari libur atau malam, saya berusaha nih hadirin semua kawan-kawan untuk bisa hadir, karena saya sadar diri. Ya, hari Senin sampai Jumat itu ya sampai sorenya ada jamu wajib ya, yang barangkali mungkin begitulah qadarullah yang kita hari-hari ya. Sehingga kalau hari libur ya dari kerja kantor atau malam, saya sadar diri, saya biarlah ya jemput bola ya untuk mengurus perserikatan seperti disampaikan Pak Ketua Panitia tadi. Jadi alhamdulillah bisa hadir hari ini. Yang pertama tentunya kami berterima kasih kepada MPK ya, MPK SDI ya, bisa mudah-mudahan melaksanakan capaian target kinerja kalau istilah kita di kantor ya tahun ini ya Pak Ketua ya, mudah-mudahan kegiatan seperti itu tidak mudah. Kalau boleh sedikit mungkin sekitar 5 menit, saya ini dulu tidak pernah bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Saya masuk SD, kemudian masuk pesantren, dan yang menarik pesantren saya Pak Ketua PDK namanya Darul Arqam. Sekarang sudah berubah karena ada sesuatu dan lain hal. Kemudian 3 tahun saya nyambung ke sebuah pesantren yang memang pesantren saya juga tidak milik perserikatan ya, tapi amal ibadahnya sama karena memang pemiliknya juga alumni Muhammadiyah. Kemudian masuk kuliah ya di IAIN S1. Jadi saya bergabung di IAIN ya, walaupun tak terlalu aktif saat itu. Nah kemudian sebenarnya dari pesantren itu saya sudah banyak membaca majalah Kaki Mas ya, di situlah saya mendapat sebenarnya Pak Dr. Rifat bahwa sesungguhnya inilah yang cocok bagi saya. Makanya saya memutuskan ya, meskipun almarhum ayah saya itu dulu alumni Mu'alifin, tapi saya jujur Pak ya, satu butir pun ya ajaran Muhammadiyah tak pernah diarahkan saya. Kalau dia alumni ya enggak, bahkan saya sampai tidak tahu itu. Saya lihat penjelasan, ada kebebasan diberikan kepada kita. Jadi saya tertarik, kemudian masuk IMN, dan kemudian karena kesibukan di internal kampus, waktu itu saya diamanahkan wakil presiden mahasiswa di JDN menggantikan Kanda Dr. Henry Sayuti MAG yang hari ini ketua PMN beliau. Jadi wakil presiden mahasiswa beliau, kemudian karena sudah mulai JDN, ya akhirnya saya mengganti beliau. Banyak saya di internal kampus sampai tamat S1 habis jabatan, kemudian saya menyambut kuliah
ke Universitas Jakarta, pulang kuliah, baru saya bekerja, baru saya mulai aktif di Pemuda Muhammadiyah pas bulan 2004. Saat itu Kanda Abu Nawas, saya dibawa Kanda Institut lagi masuk, sampai kemudian periode Pak Jabarullah, saya diamanahkan waktu ketua. Dan Baitul Arqam pertama yang saya ikuti, saya kan di PWN, di Hotel Indrapura. Kemudian yang kedua saat ketua MT ya Majelis Tabligh di awal Kanda Jabarullah kita PDN. Itu yang ketiga kalau nggak salah saya, yang ketiga lah kemarin ya Adinda semua ya menjadi mentor kita di beberapa waktu lalu. Hadirin berbahagia, kalau kita lihat ya di beberapa referensi, Baitul Arqam, bait rumah Arqam itu adalah pemuda yang generasi awal ya, generasi awal mempelajari Islam. Jadi Baitul Arqam itu tidak sembarangan rumah pengkader ya, pengkader Islam. Karena Muhammadiyah ya, persyaratan Muhammad dan Iyah. Jadi Muhammad adalah panutan Nabi Rasul kita, Iyah itu adalah golongan. Jadi kita ini sebenarnya semuanya adalah golongan Muhammad. Tapi kenapa ada Muhammadiyah ada lain? Ya, sebenarnya substansinya berbeda. Karena persoalan administrasi saja. Karena kita hidup dalam sebuah organisasi, mengutip yang sering disampaikan oleh Ayah Dadi itu, negara ini kan apa? Kesepakatan dan ada istilahnya itu kesepakatan dan apa namanya. Jadi ada administrasi. Ya, maka secara hukum ya ada badan hukum. Maka itulah bedanya Muhammad dari orang Muslim, karena ada badan hukum, tapi dalam substansi golongan Nabi Muhammad semuanya. Jadi Bapak Ibu berbahagia, pertama kita bersyukur ada rumah pengkaderan. Tadi ada disebut Darul Arqam, ya mungkin lebih luas lah ya, karena Darul itu adalah negeri wilayah, ya. Dan anak saya alhamdulillah, walaupun saya tak pernah sekolah Muhammadiyah Pak Rifen, sekarang anak saya ada 3, Pak Ketua. Yang pertama SD Muhammadiyah, SD 3, kemudian masuk pesantren, ya pesantren itu manhat, kemudian masuk Muhammadiyah di luar kota, dan sekarang alhamdulillah masuk lagi di Universitas Muhammadiyah Jakarta di UMY, dan alhamdulillah juga tinggal di Unires, ya Universitas Presiden asrama mahasiswa, yang menurut manajemen UMY kalau sudah di Unires ini tinggal Pak, dia tidak lagi mendapatkan pelajaran apa namanya di Muhammadiyah itu AIK. Kenapa harusnya? Tinggal di Unires ini Pak lebih dari itu. Nah itu salah satu kemudahannya. Ya karena ada halakoh pagi, ada halakoh maghrib. Alhamdulillah sekarang. Ya dan baru semester 2, dan kemarin katanya ya WA saya, ya mohon izinkan ikut DAD. Tak pernah itu saya arahkan. Saya terima kasih sekali. Dia ikut DAD selama 5 hari, hampir aktif. Ya, akhirnya saya itu, ya semuanya dikumpulkan. Alhamdulillah yang mengadakan IAIN cabang AF Marudin. Nah, jadi yang menurut orang salah satu cabang terkeras katanya. Ya, terbaik ya, dan terkeras tidak mungkin. Katanya sampai menangis ya berdebat katanya. Ada kawan menangis. Wah, jadi baru bersatu semua. Saya alhamdulillah bersyukur. Tidak pernah saya amankan. Karena sudah karena alhamdulillah sudah dikasih PIN. Ya jadi sudah tinggal di Unires. Ya ketika tinggal di Unires itu Bapak Ibu berbahagia, itu tidak mudah perjuangan saya. Ya mulai dari dulu itu satu itu berjuang terus tuh. Dari SMP mau masuk tingkat SMA, nggak mau itu ngambil jurusan agama, mau IPA. Bujuk alhamdulillah mau ambil jurusan STT, studi timur tengah. Tapi ya ternyata ya mungkin pelajaran itu Bapak Ibu guru mendidik anak. Ketika kita ikut orang tua, ya alhamdulillah di kelas 2 SMA dia berangkat daurah 1 bulan ke Mekah. Bayangkan kalau sobat anak-anak mereka ambil jurusan IPA nggak berangkat katanya. Dan baru dia tahu, mulai berangkat daurah. Dan sama ketika
kuliah, saya dapat informasi dari ketua PDM Jogja, ada asrama mahasiswa itu Pak, kata Pak Aris, bagus. Boleh saya pelajari, saya arahkan. Apa katanya? Ya, masa sudah 6 tahun saya tinggal di pesantren, kok mau kuliah di pesantren lagi? Kapan hidup bebas? Gak mudah berjuang ternyata. 2 hari 2 kali menangis. Saya bujuk, berdoa, alhamdulillah akhirnya berdoa tinggal di Beres. Dan alhamdulillah Jumat kemarin sudah taktis di Universitas Presiden itu, ya, di asrama mahasiswa. Sudah semester pertama. Yang sebelumnya juga diserahkan PKU pekan kompetisi Unires. Jadi artinya hidup ini mau perjuangan, ya. Jadi makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyuhan ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang yang beriman, kalau kita merasa beriman, ya, pelihara diri, jadi hati kita. Makanya sebenarnya ujian keberhasilan kita, apalagi Bapak Ibu guru, ya, setiap hari ya, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan lupa bahwa harus kita mulai dari diri kita, anak keluarga kita, suami kita. Nah, jadi artinya berjuang, bukan tanpa perjuangan. Nah, itu kiri kanan harus juga. Ya, kasihan dia dipaksa, kalau dia kuliah kos, dia kan akan bebas dikit, bisa berkreasi. Tapi kita punya cara pandang lain. Kalau dia selama mahasiswa ada murid begitu ya, ada musyrifahnya. Di sana ternyata ada ASR. Di Indonesia ada ASR, ada ASR. Jadi setiap usroh, setiap lorong, ya, itu ada 2 orang, ada 1 asisten presiden. Musyrifahnya. Kemudian di atas ada namanya SR, senior presiden. Jadi ada asisten musyrifah, ada musyrifahnya. Itu dari mahasiswa. Nah, mereka yang mengingatkan sama jemaah, yang mengingatkan tadarus, yang mengingatkan murojaah, yang mengingatkan berperilaku baik. Nah, kita orang tua, saya kira kalau masih normal Pak, gak mungkin ada orang tua udah kau kuliah tinggal di kos bebas. Gak mungkin kan, kalau masih normal. Tapi bagi si anak masih tak mau, itu bebas. Tapi di sini ya upaya ini sama seperti kita bersyukur. Nah, yang ketiga, apa yang berbahagia, yang saya cerita tentang wa ahlikum, ahli tadi. Nah, yang anfusikum yang kedua ahli. Apa guna kegiatan seperti ini? Ini sangat penting. Ya, karena ya Bapak Ibu berbahagia, Allah katakan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Harus ada golongan. Coba Ibu berbahagia. Kalau kita, kenapa mau ada di sini? Kenapa? Ya, kita bisa berubah keadaan. Hari ini kita bersyukur pada Allah. Karena wal takum harus ada segolongan. Pak Menteri kita pendidikan dikembalikan. Ini luar biasa. Ya, terutama mungkin insya Allah manfaatnya bagi Bapak Ibu guru yang dulu buat laporan katanya sekian, ya, jumlah jam pengajar. Nah, kalau kita nggak bersama-sama, kira-kira Pak tidak. Kalau hanya hadir sebagai seorang diri, ya kalau takdir Allah bisa saja. Tapi kalau tidak semuanya dia. Nah, karena itu Muhammadiyah itu hadir. Ya, bukan hanya di kita, tapi ada di NTT, ada di Papua. Ya, bahkan jumlah mahasiswa lebih banyak dari orang Islam sendiri. Jadi karena itu Bapak Ibu berbahagia, marilah kita ikuti, kita pahami. Ya, ini bukan hanya tanggung jawab kepada IUM, ya, bukan hanya tanggung jawab kepada PDM, tapi semua kita ini akan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita akan dihisab. Makanya dulu Bapak Ibu, ini sebagai statement akhir. Dulu saya memahami ayat kaburukatan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu sangat benci Allah kepada orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan. Ini saya. Makanya dulu awalnya Bapak Ibu, saya tak mau itu menjadi mubalik itu saya ingat betul, saya baru mau jadi mubalik itu sekitar tahun 2011. Bayangkan sudah tamat saya S2. Saya tamat S2 2004. Kan kamu ayat ini. Ternyata ayat ini bukan hanya asatis, tapi memang asatis pertama. Semua kita yang sudah melaksanakan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Saya bersaksi, ya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Kena sama ayat. Nah, Muhammadiyah ini salah satu golongan, ya salah satu tempat semedia kita agar bersama-sama berdakwah. Coba kalau sendiri, tak dihargai orang. Tapi kalau bersama-sama, ya hari ini orang mendengar Muhammadiyah, ya maka terbayang kalau orang ini gerakan amal ma'ruf nahi munkar. Tapi kita harus mulai dari diri tadi. Kita harus pahami, ya paling tidaknya secara umum Muhammadiyah itu adalah orang yang mengikut Nabi Muhammad, ya maka mulailah kita, ya berperilaku sesuai Nabi Muhammad, mulai dari diri kita, termasuk pakaian kita, termasuk waktu sholat, ya anak-anak kita menggunakan waktu sedemikian rupa. Barangkali mungkin itu yang akan disampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini, ya. Oh ya, saya sambung sedikit lagi. Yang kedua juga anak saya sekarang berada tadi saya sebutkan 2 orang ya, di Muhammadiyah Boarding School, Kabupaten Jogja. Jadi saya walaupun dulu tak mengenyam pendidikan formal ya, formal itu ya, tapi anak saya pertama SD-nya kuliah sekarang, dan yang kedua sekarang berada mulai dari tamat SD. Insyaallah mudah-mudahan nanti akan terus ya sampai kuliah itu, ya walaupun mungkin kuliahnya cita-citanya keluar ya, karena memang ada satu kelas di MBS itu saya pilih SMP program khusus yang di Jogja itu, yang sudah adalah dengan Universitas Islam Madinah. Jadi satu-satunya saya dapat informasi kemarin dari Alimin Jogja yang pesantren Muhammadiyah yang adalah resmi dengan Universitas Islam Madinah itu adalah Muhammadiyah Jogja, yang kelasnya AR Fahudin. Jadi nggak semua, karena yang pusat beda. Jadi yang AR Fahudin itu hanya sekitar 16 orang. Ya luar biasa perjuangannya Pak, tesnya di Jambi, saya bawa ke Jambi sana tesnya. Ya, ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga ya Muhammadiyah ini ditularkanlah sama keluarga, karena ini bukan golongan baru, tapi bersama kita berjuang. Dan sebagai penutup, tidak akan bisa dikatakan padi dorong. Makanya amal usaha kita ini sekarang, ya para pegawai kita berpikirlah kita jauh ke depan. Kita dukung pimpinan kita, dukung kepala sekolah, ketua FPK, PDN, ya. Jadi kita melihat ke depan dan kita ajak, ya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, bagaimana yang menyolidkan organisasi kita ini. Apalagi kita berada di tengah kota, kalau kita lihat di Jawa, ya. Kalau di tengah kota yang besar ini sayang kalau ya minat masyarakat, kemudian cahaya di atas sang surya yang kita nyanyikan tidak menyinari. Ya harusnya ini menjadi percontohan. Maka saya bicara sama sekali wilayah bagaimana ini menjadi ya pilot project ya sekolah dulu karena berada di kota aset berapa coba, ini luar biasa. Kalau tidak kita majukan, siapa lagi majukan? Sekolah kita bukan di pinggir sana, tapi di tengah kota yang gede. Saya baru pertama elit. Nah, bayangkan saya itu kantor di elit, ini pakai elit. Jadi saya berharap kita semua PDN, mari kita kompak, mari kita majukan sesuai dengan tema tadi, optimalisasi pegawai, para pegawai ya, untuk memajukan awal kita. Mudah-mudahan sukses dari awal sampai akhir. Marilah kita bermohon Allah dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baitul Arqam SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 2 dengan tema optimalisasi peran pegawai AUM di Persyarikatan Muhammadiyah Sabtu sampai Ahad 25 sampai 26 Rajab 1440 Hijriah bertepatan 25 sampai 26 Januari 2025 resmi kita buka. Demikian, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Kembali kita sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.